Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan yang sedang sakit, ibu doakan agar penyakitnya segera diangkat. Nah, pada kali ini kita berkesempatan untuk bertemu walaupun hanya melalui video. Nah, ibu harap video yang telah ibu buat ini dapat membantu proses belajar kalian di rumah ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Nah, selanjutnya ibu mengingatkan agar kalian mengisi daftar hadir yang telah ibu buat. Kalian bisa menjeda dulu video ini, lalu mengisi daftar hadir, dan kembali lagi menyimak video pembelajaran ini. Selanjutnya, ibu akan menampilkan cuplikan video terlebih dahulu. Ini adalah video hasil praktikum yang pernah ibu lakukan dalam salah satu perkuliahan. Pengamatan terhadap air sawah menggunakan mikroskop cahaya dengan perbesaran 400 kali. Coba kalian amati organisme dalam air sawah tersebut. Nah, apa yang dapat kalian amati dari video tadi? Apakah video tersebut mengenai bakteri yang telah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya ataukah organisme lain? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang protista, yaitu pengertian dari protista, ciri-ciri dari protista, dan pengelompokan protista. Nah, kita langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian protista. Ketika kalian mendengar kata protista, apa yang kalian bayangkan? Apa itu protista? Protista berasal dari kata Yunani, yaitu protos, yang artinya paling pertama. Nah, para ahli biologi meyakini bahwa protista ini merupakan makhluk hidup ataupun organisme yang muncul pertama kali di muka bumi. Nah, kata protista ini pertama kali dikemukakan oleh Ernst Haeckel. Nah, pada tahun 1866, di mana klasifikasi makhluk hidup masih menganut sistem dua kingdom, yaitu hewan dan tumbuhan, Ernst Haeckel mengajukan kata protista untuk organisme-organisme bersel tunggal. Nah, lalu apa saja ciri-ciri dari protista tersebut? Nah, yang pertama ada eukariotik, yang artinya seluruh organel sel dari protista telah diselubungi oleh membran sel. Ciri yang kedua yaitu uniseluler. Tadi telah dikatakan bahwa protista diperuntukkan bagi organisme-organisme bersel tunggal. Jadi tentu saja ciri dari protista adalah bersel tunggal atau uniseluler. Namun ada juga protista yang hidupnya berkoloni sehingga membentuk kumpulan sel dan dapat dikatakan sebagai organisme multiseluler. Jadi ciri dari protista ini bisa dikatakan kebanyakan bersifat uniseluler, namun ada beberapa yang bersifat multiseluler. Ciri selanjutnya yaitu tadi dikatakan bahwa protista ini bersel tunggal, maka dapat dikatakan bahwa protista ini merupakan organisme yang masih sederhana, sehingga ciri yang ketiga yaitu protista masih belum memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi. Dan ciri yang keempat yaitu mengenai
Habitat protista kebanyakan hidupnya di perairan ataupun tempat yang basah. Berdasarkan cara memperoleh energi, protista dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu protista autotrof dan protista heterotrof. Nah, protista autotrof artinya mereka bisa mengubah zat anorganik menjadi zat organik, atau kita bisa katakan bahwa protista autotrof ini bisa mensintesis atau menghasilkan makanannya sendiri. Sedangkan protista heterotrof merupakan kebalikan dari protista autotrof. Jadi mereka itu tidak bisa mensintesis atau menghasilkan makanannya sendiri, sehingga organisme heterotrof ini biasanya mengambil keuntungan dari organisme lain atau memangsa organisme lain. Selanjutnya ada pengelompokan dari protista. Nah, tadi dikatakan bahwa protista ini tidak bisa dimasukkan ke dalam kelompok tumbuhan ataupun kelompok hewan. Nah, sehingga protista ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu protista mirip hewan. Selanjutnya protista mirip tumbuhan, dan ada protista mirip jamur. Nah, yang pertama protista mirip hewan. Kenapa kelompok ini dikatakan mirip hewan? Nah, karena mereka memiliki ciri yang sama dengan hewan, yaitu aktif bergerak. Nah, jika mereka sudah aktif bergerak, maka artinya mereka memiliki alat gerak. Yang kedua ada protista mirip tumbuhan. Nah, kenapa dikatakan mirip tumbuhan? Karena mereka memiliki ciri yang sama dengan tumbuhan, yaitu dapat menghasilkan makanannya sendiri. Artinya mereka memiliki unsur yang sama di dalam tubuh mereka, yaitu klorofil. Nah, pada protista mirip tumbuhan, mereka memiliki klorofil ataupun pigmen warna yang dapat melakukan fotosintesis. Selanjutnya ada protista mirip jamur. Kenapa dikatakan mirip jamur? Karena cara reproduksi mereka hampir mirip dengan jamur, tetapi pada fase vegetatif mereka lebih mirip kepada reproduksi amuba. Nah, sehingga organisme ini dikelompokkan ke dalam protista mirip jamur. Nah, mungkin pembahasan untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut, kalian bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp agar teman kalian bisa membaca dan kita bisa berdiskusi bersama-sama. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu tidak memberikan tugas untuk kalian, tapi kalian harus mempersiapkan materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, yaitu mengenai protista mirip hewan. Ibu harap kalian bisa membaca dulu ataupun mencari dulu di internet supaya pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya lebih lancar. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian karena telah menonton video ini hingga akhir. Mungkin pertemuan ini dicukupkan sekian. Ibu tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.